Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ayyuhal mu'minunal kiram wa ayyatuhal mu'minatul karimat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, rahimakumullah wa baraka fikum wa a'azzakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, seraya memuji dan juga memberikan segenap puja-puji kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan pujian sempurna atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat. Sampai detik ini kita ditolong Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita manfaatkan kembali pertemuan ini untuk mentadabburi ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, guna menaikkan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu menumbuhkan sikap takut, khosyah, khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita menghayati, mempelajari, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hati ini dalam keadaan membeku, seringkali maksiat memahat, mengukir dalam sanubari dan hati, ayat-ayat yang berkenaan dengan ancaman, siksaan, kondisi para penghuni neraka jahanam layak untuk kita angkat. Jikalau hati ini sangat merindu dan sangat penasaran bagaimana kebahagiaan yang tak terkirakan, tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata dan ucapan, ayat-ayat tentang surga dan kenikmatannya pun layak kita angkat. Yang jelas, Al-Quranul Karim adalah syifa, penawar, obat bagi penyakit hati. Penyakit badan pun Al-Quranul Karim adalah obat dari itu semua. Al-Quran menjadi panduan, garis besar haluan kehidupan bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan. Al-Quran bukan hanya sekedar jawaban dari pertanyaan apa nama kitab suci umat Islam. Jawabannya ya, Al-Quran. Tetapi fase jawaban itu bukanlah akhir dari semuanya. Masih ada rangkaian berikut, tuntutan dari Allah tabaraka wa ta'ala, kewajiban bagi kita semua terhadap Al-Quran. Setelah mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah, kita wajib membaca, menghayati, mentadaburi, mempelajari, dan mengamalkan serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang tabi'in mulia datang menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bertanya mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai ibunda Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban tegas, saksi mata sejarah
Bagaimana Nabi SAW menampakkan semua akhlak beliau cerminan dari Al-Quran. Al-Quran berjalan, inilah dia Nabi kita Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Perintah Allah langsung diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Larangan Allah tidak akan pernah diterjang oleh Nabi SAW. Kalau mengaku cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jalani perintahnya, jauhi larangannya. Apa yang ada dalam Al-Quran berupa perintah, ikuti, patuhi. Semua larangan dalam Al-Quran sudah diam, jangan diterobos dan dilanggar. Jika memang kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta bukan sekadar ucapan. Cinta bukan sebuah kependekan cerita indah namun tiada arti. Tapi cinta adalah pembuktian dari lisan kita yang mengatakan cinta itu. Berat konsekuensinya jamaah sekalian ketika kita mengusung kata cinta. Karena ada konsekuensi, karena ada tanggung jawab dari kata cinta yang kita lantunkan melalui lisan kita. Cinta kepada Allah, Allah perintahkan segenap dalam satu paket agama Islam. Cinta kepada Rasulullah pun demikian. Suatu hari ada seorang pemuda makan dengan tangan kiri, jamaah sekalian. Nabi perintahkan makanlah dengan tangan kanan. Orang ini mengatakan, la astati, saya nggak bisa wahai Nabi. Ketidakmampuan dia makan dengan tangan kanan, karena saat itu makan dengan tangan kiri, karena sombong. Padahal bisa, tapi dia mengatakan, la astati, saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Allah Maha tahu jawaban itu. Nabi langsung mengatakan, las tatota, kalau begitu kamu tak akan bisa makan dengan tangan kiri. Gak bisa bergerak tangan kirinya, jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cinta, konsekuensinya harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak lagi berbicara tentang hukum wajib, makruh, sunnah. Tapi kita berbicara ini datang dari siapa? Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Datang dari Nabi SAW. Orang yang sedang kasmaran, orang yang sedang mabuk cinta, apapun yang diminta kekasihnya, dia tidak akan lagi mempertimbangkan ini permintaan wajib apa permintaan sunnah. Ini permintaan yang kalau seandainya tidak saya turuti dia nanti marah atau tidak. Selama yang dia minta adalah wujud dari cara untuk mempertebal cinta dan kasih sayangnya, dia akan berikan. Seorang suami cinta sayang kepada istri, apapun permintaan istri akan diberikan. Dan sebaliknya, cinta kasih sayang orang tua kepada anak, apapun yang diminta anaknya akan diberikan. Dan sebaliknya, begitu pula cinta seorang hamba, yang kalau berbicara kita hukum cinta sepenuh hati, kalau boleh kita ibaratkan sebuah lingkaran tanpa ada yang bolong, maka cinta ini hanya boleh diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pertama, kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berbicara cinta yang sewajarnya, cinta yang memang boleh dalam agama Islam, boleh kita cinta kepada istri, cinta kepada suami. Tapi cinta itu nggak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah. Ada panggilan dunia. Perniagaan sedang banyak-banyaknya dan rame-ramenya. Kita diuji. Kita menyambut seruan siapa? Allah, pencipta alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, atau sambutan manusia. Perniagaan yang menurut zahir kita ini akan menguntungkan dan mendapatkan manfaat bagi kehidupan dunia kita. Ujian memang berat jamaah sekalian. Mudah-mudahan muqaddimah ini
penyemangat khususnya yang sedang berbicara dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ingat terus kepada Allah, baik dalam beribadah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita syukuri kondisi kita karena masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini berbalut musibah. Dalam keadaan sekarang ini, gak tahu air mata sudah tidak lagi keluar karena sudah derasnya musibah silih berganti. Kita doakan semoga mereka tetap sabar, tetap husnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan segera diangkat musibah dari mereka, dari kita, dan dari kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, hari ini insya Allah kita akan rampungkan, selesaikan sisa 19 ayat dari surat Abasa. Sebelum kita masuk ayat per ayat, penjelasan para ulama mengenai makna dari ayat-ayat terakhir surat Abasa, seperti biasa kita baca dan insya Allah dipandu oleh Ustadz kita, imam kita. Silakan Ustadz, mohon bantu. Atau siapa? Surat Abasa ayat berapa sekarang ya? 24 sampai 42 kita habiskan 19 ayat. Ustadz baca, kemudian kita ikuti seperti biasa. Ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababna al-ma'a sabba. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقبا. وعنبا وقبا. وزيتونا ونخلا. وزيتونا ونخلا. وحدائق غلبا. وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة.
ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة أولئك هم الفجرة. الكفرة الفجر. Jazakumullah khairan. Baik jamaah sekalian, kita akan memasuki ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menghiasi hati kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui ayat-ayat yang sedang kita pelajari sekarang ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, kata penulis buku ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Abasa ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat makanan. Al-Quranul Karim dengan berbagai macam cara mengingatkan manusia akan dirinya, mengingatkan manusia siapa pencipta alam semesta ini. Diingatkan melalui makanan, benda yang senantiasa berinteraksi dengan manusia sehari-hari. Makanan yang menopang kehidupan dan sebagai cara untuk mempertahankan hidup. Makanan diambil sebagai contoh untuk menyadarkan manusia hakikat dirinya supaya tahu diri dan tidak sombong, angkuh, congkak, menunjukkan makanan memiliki peranan penting dalam kehidupan. Orang yang tidak makan berhari-hari mengakibatkan kematian. Betul nggak jamaah sekalian? Di sini Allah mengangkat mengenai esensi dan juga keutamaan dari makanan. Bukan sekedar makanan, tapi Allah ingin mengingatkan dari mana asal makanan itu bermula. Sehingga melalui proses rangkaian demi rangkaian, hingga kemudian diolah dengan berbagai macam bentuk dan varian, lalu dikonsumsi untuk bisa menopang kehidupan yang bersemayam dalam jasad sebagai nutrisi yang mengalir dari setiap raga dalam tubuh kita. Ini maksud dan target kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat 24 surat Abasa mengangkat tema tentang makanan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat makanan yang dia asumsi dan konsumsi setiap hari. Hadhihi da'watun minallahi subhanahu wa ta'ala lil insan, kata penulis. Ini adalah seruan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk seluruh manusia, semuanya. Bukan hanya sekedar orang-orang beriman, tapi semua manusia. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat makanan kalian. Apakah begitu saja ada? Apakah begitu saja instan langsung muncul? Tidak. Tapi diolah dari bahan baku. Apapun yang dimanfaatkan dari muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewan. Semuanya itu diperuntukkan untuk manusia dan kesejahteraan mereka di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini masuk dalam kategori nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul nggak jamaah sekalian? Ini tujuan utamanya. Supaya lagi-lagi kita itu sadar diri. Supaya lagi-lagi kita punya pengetahuan, punya ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan serta raih, mampu kita praktekkan. Oh ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak memberikan nikmat. Berarti kita wajib bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur atas segala nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala,
nikmat yang kita rasakan, badan ini sehat, mata ini pun sehat, telinga ini sehat, sekujur badan tubuh ini dalam keadaan fit dan prima, kita manfaatkan untuk kebaikan dan beribadah full kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu cara kita mewujudkan syukur atas segala nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua mata bukan untuk melihat yang haram, lisan bukan untuk membicarakan orang lain, tapi untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata seorang imam ahli bahasa, namanya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ar-rijalu arba'atun. Manusia itu ada 4 golongan, ada 4 macam, ada 4 jenis. Ada berapa macam? 4. Yang pertama kata beliau, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu wasaluhu. Golongan yang pertama, orang yang berilmu, dia sadar dirinya memiliki ilmu dan dia praktekkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Orang ini orang alim. Ikuti dia, bertanyalah mengenai perihal agama kepada dia. Cocok dijadikan contoh dan tauladan. Jenis yang pertama. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika ghafilun fanabbihuhu. Yang kedua, kata Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang punya ilmu tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu memiliki pengetahuan. Orang ini orang yang lalai. Ingatkan dia kalau dia itu lalai. Dia punya ilmu, harusnya dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis yang keberapa? 2. Sekarang yang ketiga. Warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fa'allimuhu. Jenis yang ketiga, orang nggak punya ilmu, tapi dia sadar dirinya itu tidak punya ilmu, sadar diri. Orang ini orang jahil. Maaf, orang bodoh. Ajarkan dia. Fitrahnya masih baik, dia sadar diri. Dia tahu diri. Yang parah orang terakhir ini, jamaah sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari jenis yang terakhir. Orang ini, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika ma'iqun. Subhanallah, ma'iq itu ahmak. Fadzalika ma'iqun fahdharuh. Yang keempat, orang enggak tahu, enggak punya ilmu, tapi sok tahu, dan dia enggak sadar kalau dirinya itu enggak punya ilmu, tapi sok tahu. Orang ini orang ma'iq. Ma'iq itu di atasnya bot, depannya T, belakangnya L. Enggak perlu disempurnakan. Paham jamaah sekalian? Hati-hati sama orang ini. Banyak gak berseliweran dalam kehidupan orang yang gak tahu tapi sok tahu, jamaah sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Di antara orang yang sok tahu dan akhirnya karena ucapan dirinya hancur dunia dan akhirat. Pernah suatu hari, kata Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, Nabi SAW sedang menceritakan 2 orang pemuda dari kalangan Bani Israel. Sebut saja A dan B. A rajin ibadah, orang soleh. B temannya, sahabatnya selalu berbuat dosa, berbuat kezaliman. Setiap hari dinasehati supaya berhenti. Si B yang selalu berbuat dosa hanya mengatakan, kholli, biarkan saja, urus saja dirimu sendiri. Terus seperti itu. Yang rajin ibadah selalu mengingatkan, aksir, berhentilah kamu, taubatlah kamu. Biarkan saya, urus saja dirimu sendiri. Sampai suatu ketika, kata Nabi SAW, yang B ini melakukan dosa menurut A udah parah banget, keterlaluan. Dari dosa-dosa yang sebelumnya, ini paling parah. Saking kesel dan jengkelnya, A ini mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilukallahul jannata abadan. Demi Allah, bersumpah,
yang rajin ibadah ini atas nama Allah, Allah nggak akan mengampuni dosamu, Allah nggak akan memasukkan dirimu ke dalam surga. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, Allah mengutus malaikat pencabut nyawa, kemudian mencabut nyawa keduanya, wajtama'a. Nanti di hari kiamat keduanya akan dikumpulkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman kepada yang selalu berbuat dosa, idhab fadkhulil jannata birahmati. Masuk kamu ke surga dengan rahmatku. Lalu Allah berfirman dalam keadaan murka luar biasa kepada yang ahli ibadah, rajin ibadah, dari mana kamu tahu aku tidak mengampuni saudaramu itu? Apakah kamu memegang perbendaharaan goib? Apakah kamu mengetahui urusanku? Ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah perintahkan segenap malaikat menyeret dirinya untuk dijebloskan ke dalam api neraka Jahannam. Nabi SAW bersumpah, fawalladhi nafsu abil qasimi biyadi. Demi Allah, la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Demi Allah, orang ini yang rajin ibadah telah menghancurkan dunia dan akhiratnya lantaran ucapan. Jamaah sekalian, memang luar biasa ini lisan. Hati-hati terhadap lisan, tidak bertulang. Jangan sampai dia itu leluasa lenggok kanan, lenggok kiri, ke depan, ke belakang. Ternyata mulutmu harimaumu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cuma mengatakan Sofiyah itu pendek. Ibunda Sofiyah binti Huyai, satu-satunya istri Nabi SAW yang berasal dari kalangan Bani Israel, cantiknya luar biasa, menjadi rivalnya Ibunda Aisyah. Ada satu celah untuk merendahkan sosok Ibunda Sofiyah di hadapan Nabi SAW. Beliau berpostur pendek, itu yang dijadikan candaan oleh Ibunda Aisyah. Tapi kemungkaran tetaplah kemungkaran. Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang memiliki uswah hasanah, tidak membiarkan, sekalipun itu berasal dari lisan istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kalau masalah kemungkaran, Nabi nggak ada toleransi. Siapapun orangnya langsung diingkari, termasuk Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan, kamu itu telah mengatakan satu ucapan, lau muzijat bima'il bahri lamazajathu, seandainya dilempar ke lautan samudera luas di muka bumi ini, pasti laut satu bumi ini akan berubah menjadi hitam gara-gara satu ucapanmu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ihfadil lisana ayuhal insanu, jagalah lisanmu wahai manusia. La yaldagonnaka annahu thu'banu, jangan sampai lisanmu itu menggigit dirimu sebagaimana ular bisa menggigit, sakit, mengeluarkan bisa, akhirnya menghantarkan kepada kematian. Itu tulisan. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi, berapa banyak orang yang berkalang tanah masuk liang lahat lantaran lisannya sendiri. Dia mati karena lisannya sendiri. Kana tahabu liqa'ahu al-aqran. Dulu di masa hidup mereka yang sudah meninggal ini ditakuti sama orang lain. Takut lisannya, tajam banget, lebih tajam daripada silet. Apakah lisan kita setajam silet? Dijaga lisan ini, jamaah sekalian. Subhanallah. Kembali lagi. Ini ayat yang ke-24. Allah mengingatkan keagungan dan kebesarannya berdasarkan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah dalam ayat ke-25, anna sababnal ma'a sabba, sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah ruah. Munculnya tumbuh-tumbuhan dari bumi Allah, awalnya gersang, kering kerontang. Allah perintahkan langit untuk mencurahkan air yang berlimpah sebagai bentuk rahmat dan berkah. Tumbuhan-tumbuhan yang nanti bermanfaat untuk manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang hidup di muka bumi ini.
Qauluhu ta'ala, Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat setelahnya 26, Tsumma syaqqaqnal ardo syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Air hujan turun deras. Lantaran air itu bumi, tanahnya melembut, melembek, lalu masuk meresap, ada yang terbelah guna menampung air. Air ini menjadi sumber kehidupan yang nanti akan menciptakan kehidupan-kehidupan lain, di antaranya tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat dan dimanfaatkan untuk makhluk hidup, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Subhanallah. Kemudian dalam ayat yang ke-27, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, ay fi hadhil ardi. Di bumi ini, dengan air hujan yang masuk ke dalam bumi dan bertebaran di muka bumi di dalamnya, dia menjadi sumber kehidupan bagi makhluk Allah lainnya yang kita sebut dengan tumbuh-tumbuhan. Allah munculkan tumbuh-tumbuhan melalui air tersebut, hasil dari perpaduan dan kerjasama antara air dengan tanah dan bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau seandainya orang beriman, jamaah sekalian, memiliki kerjasama tim yang baik sebagaimana air yang bercampur dengan tanah atau bumi Allah tabaraka wa ta'ala, yang kemudian bisa menyuburkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, aduhai indahnya masyarakat Islam. Tidak ada lagi iri hati, dengki, hasad, tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan aniaya, mungkar, dan kekejian. Kenapa? Karena semua merasakan bahwa rasa sakit saudara saya lara dalam tubuh saya. Kebahagiaan yang terpancar di muka dan wajah saudara saya adalah kebahagiaan pula bagi jiwa saya. Orang-orang Ansor radhiyallahu taala anhum ajmain merasakan penderitaan kaum Muhajirin. Sampai-sampai ada orang Ansor yang rumahnya qadarullah wa masyafa'al itu 2 lantai. Saudaranya Muhajirin suruh tidur di bawah, kemudian pemilik rumah di atas, padahal mereka belum makan. Menu makanan pada saat itu hanya untuk mereka saja. Lantaran Muhajirin bertamu malam itu, semua makanannya untuk Muhajirin, semuanya jamaah sekalian. Padahal makanan itu hanya untuk mereka dan cukup malam itu. Tapi demi memuliakan, demi merasakan penderitaan Muhajirin yang terasa asing meninggalkan kampung halaman, di mana tanah Mekah adalah tanah tempat mereka lahir dan tumbuh kembang. Udaranya, tanahnya, airnya, semua menyatu dalam tubuh mereka. Namun mereka harus tinggalkan itu semua. Lara menderita. Muhajirin ingin berbagi kepedihan itu. Silakan makan. Di atas anaknya itu merengek kelaparan, jamaah sekalian. Subhanallah, subhanallah. Makanya tidak heran Nabi SAW mengatakan, kalau bukan karena hijrah, saya termasuk pemuda dari kalangan Ansor. Paham tidak jamaah sekalian kalimat ini? Kalau bukan karena hijrah, saya termasuk kalangan Ansor. Kalau bukan karena peristiwa hijrah dari Mekah dan Madinah, orang yang pindah dari Mekah dan ke Madinah berarti kan diistilahkan muhajirin, orang yang hijrah. Salah satunya Nabi kita Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan. Makanya beliau masuk dalam istilah muhajirin. Padahal kalau tidak ada peristiwa hijrah, Nabi SAW itu termasuk orang Ansor. Kenapa? Karena saudara-saudara dari bapaknya Nabi SAW, paman-paman bibi beliau itu banyak yang dari Madinah. Makanya beliau punya darah Madinah. Di samping Mekah punya darah Madinah. Subhanallah, subhanallah. Sungguh nilai pelajaran yang tiada tara dari orang-orang soleh yang dalam sop pertamanya adalah Nabi SAW.
Dialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Di antara seluruh sahabat, orang yang paling terdepan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa Abu Bakar menjadi orang yang memiliki keutamaan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali satu manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah disiksa sebagaimana Bilal, sebagaimana Khabbab, sebagaimana Ammar, sebagaimana Yasir, sebagaimana Sumayyah. Tidak. Tapi siapa yang lebih utama? Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia tidak dalam keadaan syahid, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana Hamzah, sebagaimana Mus'ab bin Umair. Tapi siapa yang lebih baik? Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah merasakan pahitnya kefakiran seperti yang dirasakan oleh Abu Hurairah, Abu Dzar, dan seluruh sahabat fakir. Tapi siapa yang lebih baik? Tetap Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kiprah hidupnya dalam kancah medan peperangan tidak seperti Khalid bin Al-Walid, tidak seperti Az-Zubair bin Al-Awwam, tidak seperti Tolha bin Ubaidillah, tidak seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi siapa yang lebih baik? Tetap lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi Abu Bakar. Apakah ada sahabat yang ibadahnya itu luar biasa hebat, melebihi dan mengalahkan Abu Bakar? Ada. Tapi siapa yang lebih baik? Tetap Abu Bakar, jamaah sekalian. Apa rahasia di balik itu semua? Kok tidak ada yang mampu mengalahkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala? Sebab ada pancaran yang bersemayam dalam hati yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Oh, ternyata hubungannya sama hati. Hati ini yang akan menciptakan keutamaan atau justru bisa merendahkan kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada satupun manusia yang percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada. Satupun Quraisy tidak ada yang tahu. Padahal Nabi SAW menceritakan kondisi Baitul Maqdis itu seperti ini. Rumahnya itu begini bentuknya. Orang-orang Quraisy yang ke Baitul Maqdis berkali-kali. Baitul Maqdis Mekah. Padahal membenarkan. Padahal juga mempercayai, tapi karena kedengkian, kesombongan, dan juga kecongkakan mereka simpan dalam hati. Mereka mengatakan bohong Muhammad itu, hoax. Mereka enggak puas. Akhirnya datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, minta pendapat, karena mereka tahu Abu Bakar itu sahabatnya Nabi SAW dari kecil. Sahabat kecilnya Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan. Mereka bertanya, apa pendapatmu tentang sahabatmu itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, "Lau kana qala dzalika la shadaq." Kalau seandainya dia memang mengatakan itu, dia jujur. Pasti benar. Awatusaddiquhu? Apakah kamu betul-betul percaya, wahai Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Muhammad? Hanya dalam waktu satu malam dia ke Baitul Maqdis lalu kembali lagi ke kota Mekah. Lihat jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan. Sampai kemudian sepanjang sejarah kehidupan di muka bumi ini beliau dikenal menjadi As-Siddiq karena peristiwa ini. Apa yang beliau katakan? Inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad minhu. Aku akan mempercayai cerita bahkan yang lebih jauh daripada Isra Mi'raj, yang lebih di luar masuk akal daripada peristiwa Isra Mi'raj. Aku akan mempercayai kalau yang berbicara adalah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang tidak bisa ada satu orang pun mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. Berarti pelajaran pentingnya, mari kita manajemen kolbu. Apapun kebaikannya jamaah sekalian jangan diremehkan. Sekalipun kecil, namun rutin, barangkali itu nanti yang akan bisa bermanfaat. Daripada banyak besar sekaligus, tapi penuh dengan riya, penuh dengan ujub, penuh dengan kesirikan, habis sudah semuanya. Berawal dari kecil, bermula dari nol. Bukan nol SPBU jamaah sekalian. Kemudian, qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa inaba wa qatba.
Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga tumbuhkan anggur serta sayur-sayuran, buah-buahan yang bermanfaat, sayur-sayuran juga yang menjadi nutrisi serta gizi supaya badan ini sehat, prima, untuk bisa beraktivitas pun bisa dilakukan, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi dengan tubuh yang sehat, badan sehat, yang bugar, kita bisa memaksimalkan segala macam aktivitas. Qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala ayat berikutnya, wa zaituna wa nakhla. Allah juga tumbuhkan zaitun, pohon zaitun yang bisa diambil buahnya lalu diolah menjadi minyak dan lain sebagainya untuk kesembuhan, dan juga pohon korma. Pohon korma ini punya keunikan jamaah sekalian. Pohon korma itu diserupakan dengan orang beriman. Jadi orang beriman itu mirip dengan pohon korma, bukan mirip sosoknya orang beriman kayak pohon korma, lempeng, bukan. Tapi manfaat dan keberkahannya. Orang beriman itu harusnya senantiasa melimpah ruah manfaatnya. Selain dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, dia pun bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, orang beriman yang paling baik adalah anfa'uhum linnas. Orang beriman yang paling baik, yang sempurna imannya, orang beriman yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Mampu memberikan manfaat. Sekalipun hanya sekadar ucapan, sabar ya Pak atas musibah yang menimpa Bapak. Bermanfaat jamaah sekalian. Bermanfaat. Senyumannya saja itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Senyumannya dinanti-nanti, senyuman Pak Edi yang membuat hati Lara menjadi bahagia. Senyuman bapak-bapak kepada tetangga yang dinanti-nanti, senyuman yang tulus, bermanfaat. Bukan malah ditakuti, awas, ada Pak Edi. Mulutnya pedas banget Pak Edi kalau ngomong. Misalnya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kemudian, qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala ayat yang ke-30, wa hadaiqa ghulba. Allah tabaraka wa ta'ala pun jadikan kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput. Yang semuanya itu bermanfaat untuk kehidupan manusia, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam ayat yang berikutnya 32, mata'al lakum wa li'an'amikum. Allah akhiri tema tentang makanan di ayat yang ke-32, semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan ternak. Allah kasih jamaah sekalian gratis, free, gratis. Cuma satu permintaan Allah tabaraka wa ta'ala, itu pun kebaikannya demi buat kita sendiri, bukan buat Allah. Allah nggak butuh, Allah maha kaya. Apa permintaan Allah? Beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah, itu saja permintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau permintaan manusia banyak. Kamu garap nih lahan saya. Tapi ingat, setengah-setengah ya. Seperti itu jamaah sekalian. Manusia semakin diminta semakin cemberut. Ada yang minta pertama kali masih senyum. Minta kedua kali mulai bibir atas 1 senti ke atas, bibir bawah 1 senti ke bawah. Permintaan kedua udah mulai ada suara-suara Permintaan berikutnya udah mulai kalimat-kalimat bikin status orang cuma minta doang. Usaha kayak modal dong misalnya gitu. Udah manusia, karakter manusia, dan tidak bisa diingkari. Tidak bisa kita kemudian melarang dengan larangan yang penuh. Namanya karakter manusia. Kita berhadapan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha kaya, yang tidak mungkin hartanya itu berkurang. Semakin Allah diminta semakin cinta. Semakin Allah tidak diminta malah murka. Itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala lanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-33, fa idza ja'atis shakhah. Mulai Allah menggambarkan lagi kondisi hari kiamat. Maka
apabila datang suara yang memekikkan dan membuat telinga ini memekikkan, tahu jamaah sekalian, memekikkan. Ya ya mentulikan, pokoknya memekikkan. Kita dengar suara itu tuh kayak pokoknya nggak kuat. Itu namanya sokhoh. As-sokhoh termasuk nama hari kiamat. Kenapa dinamakan as-sokhoh? Karena membuat telinga ini tuli dan pecah, mengeluarkan segala isinya dari dalam. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya as-sokhoh. Makanya hari kiamat yang merasakan dan mendengar suara teriakan hari kiamat itu bukan orang beriman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Meskipun satu biji kecil iman masih nyantol dalam hati, akan diwafatkan oleh Allah. Tidak Allah biarkan dia mengalami hari kiamat. Yang mengalami hari kiamat hanya orang-orang kafir. Bayangkan, as-sokhoh, salah satu nanti bentuk terjadinya kiamat itu teriakan besar. Telinga ini jamaah sekalian, kata para ulama, itu keluar semua dua, hancur. Isi perut pun hancur. Saking kerasnya suara teriakan itu. Salah satunya adalah as-sokhoh. Fa'idha ja'atis sokhoh, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga. Yauma yafirul mar'u min akhi, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Baik saudara sesama agama, sahabat, teman sejawat, atau saudara kandung. Saudara yang kita bangga-banggakan. Saudara yang katanya selalu ada dalam setiap masalah dan problematika hidup kita. Nanti pada saatnya nih masuk ayat ini jamaah sekalian. Pasti dan pasti. Yauma yafirul mar'u min akhi. Setiap orang lari dari temannya, dari sahabatnya, dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Bukan hanya itu, orang paling dekat dengan dirinya, kedua orang tua, dia tinggalkan. Sababa wujudihi fi hadhil hayat. Dua orang sosok manusia yang menjadi penyebab adanya dia, lahirnya dia, ini ibu. Ahanun nasi alaih. Kedua orang tua, manusia yang paling sayang. Wa asfaquhum bihi, yang paling cinta, dia akan tinggalkan jamaah sekalian. Allahu Akbar. Apalagi orang yang gak punya kepentingan, orang yang gak pernah mencurahkan kasih sayang, sudah lewat. Ini orang tua jamaah sekalian. Ibu yang katanya manusia paling saya cintai di muka bumi ini adalah ibu. Semuanya itu akan sirna nanti pada hari kiamat. Wa ummihi wa abih. Saking dahsyatnya hari kiamat. Wa sahibatihi wa bani. Kalau menurut kita tega sekarang. Tapi pada hari kiamat, gak ada lagi rasa tega. Gak ada lagi orang yang mengatakan itu tega suami. Masa ninggalin istri sama anaknya. Masalah kiamat itu sudah masalah luar biasa praharanya jamaah sekalian. Suami akan meninggalkan istri tercintanya. Bohong kalimat-kalimat, wahai istriku, saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Bohong. Ini ayatnya jamaah sekalian. Wa sahibatihi wa bani. Akan dia tinggalkan tuh istri kesayangannya, istri yang dia cintai, istri yang setiap pagi 1000 rayuan gombal dia berikan. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu apapun yang terjadi. Bohong jamaah sekalian. Tapi bukan kemudian nanti kalau ada suami merayu kemudian dibacakan ayat ini, jangan. Wa sahibatihi wa bani. Jangan jamaah sekalian. Apabila suami menyatakan cinta dan juga sayangnya, sambutlah wahai para istri. Begitu juga sebaliknya, apabila istri kita menyatakan cinta, kasih sayang yang besar kepada kita, sambutlah. Jangan saling membacakan ayat ini. Ini pelajaran bahwa nanti saking menakutkannya hari kiamat, gak ada satupun yang nanti bergandengan tangan, ayo kita mati bersama, kita hadapi nih hari kiamat bersama. Gak ada jamaah sekalian. Semuanya itu masing-masing, nafsi-nafsi, anaja'a. Urus kepentingan kita masing-masing, selamatkan diri masing-masing. Gak ada lagi yang namanya istriku, suamiku. Gak ada jamaah sekalian. Luar biasa. Luar biasa.
Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala biarkan keadaan seperti ini pada diri kita? Supaya kita tahu bahwa ketergantungan yang paling hakiki dan yang paling abadi menyelamatkan diri adalah ketergantungan kepada Allah. Betul nggak jemaah? Allah tidak mau, Allah tidak ridho ada orang yang menggantungkan segala hidupnya kepada selain Allah sedikit apapun. Ini salah satu buktinya bahwa pada hari kiamat semuanya akan melarikan diri dari semua orang yang dia cintai dan orang paling dekat dengan diri dan kehidupannya. Supaya Allah menjadi tempat satu-satunya berlindung dan bergantung, memohon. Makanya Allah disebut As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah, dialah zat yang seluruh makhluk bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah firmankan pada ayat 37, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini lebih ditekankan lagi, setiap orang punya urusannya sendiri-sendiri. Enggak ada lagi, lihat nih sahabat saya, enggak ada jamaah, enggak ada. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Tertawa lagi, gembira ria, sukacita. Semoga kita termasuk golongan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sana pun, di waktu yang sama dan di tempat yang sama, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ada pula wajah yang suram, tarhaquha qatarah, dan tertutup dengan kehinaan, kerendahan. Dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka lah orang-orang kafir lagi zalim. Orang kafir, zalim. Mereka inilah yang akan berwajah suram, berwajah gelap, tidak punya cahaya, dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, direndahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari semua kerendahan dan kehinaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rampung, selesai. Untuk melengkapi dan menyempurnakan Al-Fawaidul Mustanbatatu, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari 19 ayat terakhir surat Abasa ini. Pertama, kata penulis, fadilatut tafakkuri fi ni'amillahi wa alaihi wa da'watu ila dzalika. Keutamaan kita merenungi, menghayati, mengingat-ingat nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan segenap anugerah serta pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalian gak akan pernah bisa menghitungnya. Jangan selalu kita lihat musibah saja jamaah sekalian. Ya sudah, kita gak akan pernah bersyukur. Dan memang itu ternyata karakter manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu selalu saja keluh kesah. Kata Imam Hasan Al-Basri, alladzi ya'uddul masaiba wa yansan ni'ama. Orang yang selalu melihat-lihat musibah. Musibah selalu saja diingat. Sampai-sampai seolah-olah dia adalah orang yang paling merana di muka bumi ini. Orang yang paling menderita. Tidak ada orang paling menderita selain dirinya. Padahal nikmat Allah lebih banyak daripada penderitaannya. Kenapa? Karena mata hatinya tertutup. Mata kepalanya ia bisa melihat. Tapi mata hati iman tak mampu bisa melacak, meraba, mengidentifikasi semua nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih banyak nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Bukankah salah satu dari sekian banyak limpahan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lah kok bisa-bisanya mengatakan saya orang paling merana di muka bumi ini? Ada saja ujian, selalu mengeluh kesah. Itulah kita jemaah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ciptakan manusia itu selalu dalam keadaan payah. Selalu keluh kesah. Itu karakter kita. Tapi kita berjuang, kita berusaha untuk tidak selalu mengeluh, tidak selalu kesah. Imam Ahmad itu pernah sakit yang menghantarkan kepada kematian. Saking sakitnya jamaah sekalian, beliau itu mengadu, cuma gitu doang. Ada muridnya di situ mengingatkan, wahai Imam Ahmad, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dibacakan ayat,
Tidak ada satupun ucapan kecuali di dekatnya ada malaikat yang selalu mencatat. Diam langsung. Sejak saat itu Imam Ahmad tidak pernah merintih lagi jamaah sekalian. Gak pernah merintih. Karena takut rintihannya itu menjadi penyebab Allah murka. Takutnya rintihan itu menjadi makna tidak menerima dan ridho akan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai segitunya jamaah. Padahal dalam hukum Islam, kita berbicara hukum Islam, boleh nggak sekadar merintih? Boleh saja sekadar merintih. Yang nggak boleh, sambil nojok orang jamaah sekalian. Seperti itu. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya, badi'u sun'illahi fin nafsi wal afaqi. Sempurna, elok, cantiknya ciptaan Allah di alam semesta ini. Cantik, elok. Sekalipun memang Allah sengaja tidak dibuat sempurna, karena kesempurnaan hanya milik siapa jamaah? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya, karamu hadhihi thamaratil madhkurat wan nabatat li'anna Allah ta'ala ma khassaha bidzikri illa limazidi maziyatiha. Nilai kemuliaan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, pada buah-buahan, biji-bijian, salah satunya Allah singgung tadi, nakhla, pohon kurma. Ini menunjukkan kalau Allah menyebut makhluk dalam firman-Nya, menunjukkan makhluk itu punya keutamaan jamaah sekalian. Kalau tidak salah tadi dibacakan oleh imam kita di rakaat kedua surat Asy-Syams. Ya Ustaz ya. Surat Asy-Syams. Allah bersumpah kurang lebih 8 kali sumpah dalam surat Asy-Syams. Menunjukkan makhluk ini memiliki keutamaan. Di samping wujudnya yang besar. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza, demi matahari, demi bulan. Besar nggak jamaah? Besar. Jadi ketika Allah mengangkat makhluk dan dijadikan sumpah atau dijadikan sebuah ayat, menunjukkan makhluk itu memiliki sesuatu, baik memiliki keutamaan ataupun pelajaran yang kita jadikan dalam kehidupan. Contoh makhluk yang Allah angkat, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiw. Berarti makhluk ini punya sesuatu, ya udah jelas masuk neraka. Jadi pelajaran buat kita, jangan seperti Abu Lahab, sombong. Abu Lahab itu ganteng jamaah sekalian. Mukanya tuh glowing, kinclong apa? Kinclong. Kenapa disebut dengan Abu Lahab? Abu kan bapak. Lahab itu berkobar-kobar karena wajahnya itu putih bersih mulus. Cowok kayak cewek, kinclong. Makanya nggak perlu keluarganya Nabi ganteng-ganteng, makanya Nabi kita kan tampan. Abu Lahab itu ganteng luar biasa. Tapi ternyata ketampanan, kecantikan bukan tiket utama satu-satunya menuju kemuliaan. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya, wujubu syukril mun'im wa ibadati. Wajib bersyukur kepada Allah dan beribadah penuh tanpa menyekutukannya. Pelajaran penting yang berikutnya, idhamu amris sa'ati wa haulu ahwali yaumil qiyamati. Besarnya perkara hari kiamat dan menakutkannya prahara pada kejadian saat itu. Makanya orang beriman tidak diberikan penglihatan dan tidak diberikan kesempatan untuk merasakan. Jangan sampai ada anak cucu kita, nak, cita-citamu apa? Mau merasakan hari kiamat. Waduh, ini bahaya jamaah sekalian. Harus disetting dari sekarang. Di otak-atik, jangan sampai saya pengen merasakan hari kiamat. Jangan, hari kiamat itu yang merasakan orang-orang yang gak punya iman jamaah sekalian. Jangan. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya, tabaru'ul insani min aqrabin nasi ilaihi yaumal qiyamah. Manusia nanti akan menjauhi, meninggalkan setiap orang termasuk yang paling dekat dalam kehidupannya. Istri, anak, orang tua akan dia tinggalkan. Kemudian pelajaran penting yang ketujuh, annal jazaa'a min jinsil amal. Perbuatan akan disesuaikan berdasarkan balasan akan disesuaikan dengan perbuatan. Semuanya akan dibalas, semuanya.
Mau baik, mau buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara adil, jamaah sekalian, keadilan Allah itu sempurna. Saat Allah memberikan pahala, berarti Allah adil. Saat Allah menyiksa, mengadab seorang hamba, berarti adab yang diterima itu keadilan Allah yang sempurna. Tapi kalau keadilan manusia, akan berpotensi ada tambahan. Misalnya saya seorang hakim, pelaku kejahatannya melakukan kejahatan kepada keluarga saya sendiri. Berpotensi saya ini marah gak jamaah? Berpotensi. Harusnya hukuman misalnya 5 tahun. Wah, kesempatan nih, saya hakim ini, saya tambahin aja jadi 5 tahun, 10 tahun. Biar rasain. Manusia akan bercampur dengan kepentingan pribadi, bercampur dengan emosi. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala adilnya sempurna. Mau memberikan pahala ataupun adab, adil. Tidak mungkin rasa sakit, siksaan yang diterima oleh orang beriman atau orang kafir itu semua melampaui batas. Tidak mungkin. Tidak mungkin jamaah sekalian, tidak mungkin. Sebab alaihissallah bi ahkamil hakimin. Sabar jamaah, kalau sekarang ini kita tidak mendapatkan keadilan. Memang dunia ini dipenuhi dengan ketidakadilan. Dan itu sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Keadilan sesungguhnya nanti yang akan digelar pada hari kiamat. Gak ada lagi kecurangan. Karena langsung dipimpin oleh rajanya para raja di alam semesta ini. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, annal kufra kufron. Kufur itu terbagi menjadi 2. Kufrun i'tiqadiyun, kufur yang berhubungan dengan keyakinan hati, wa kufrun amaliyun, dan kufur yang berhubungan dengan perbuatan dan tindakan. Contoh kufur yang berhubungan dengan hati, tidak mau beriman kepada Allah, kepada Nabi, benci kepada Nabi. Contoh kufur yang berupa tindakan perbuatan, contohnya adalah tidak suka kalau umat Islam itu mulia, tidak suka kalau kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan. Misalnya dia menjelek-jelekan agama Islam, dia menghina Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tidak mau melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban dalam Islam, rukun Islam, dengan congkak, dengan sombong, seperti halnya iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud, sebagaimana perintah ini berlaku kepada malaikat. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblisa aba wastakbar, kecuali iblis yang gak mau sujud, dia sombong dan tidak mau. Ini namanya kufur amali, kufur dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi kita dari segala macam jenis kekufuran. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Kalau ada tambahan saya persilahkan. Ya, mungkin ada yang Kalau Allah kan, kalau kita makin meminta makin suka. Iya. Kalau hambanya kita manusia kan makin banyak orang minta makin kurang suka. Iya. Gimana cara menyikapi biar kita itu lebih sedikit untuk tidak suka tersebut? Bagaimana cara menyikapi agar kita diminta orang pakai sedikit kekurangan yang banyak itu? Oh, misalnya orang lain meminta kepada kita, kemudian kita berusaha supaya jangan sampai muncul rasa tidak suka. Oh, baik. Itu saja, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus. Kita masuk dalam sesi hati jamaah sekalian. Ini semua kembali kepada hati. Berbicara hati, berbicara wujud yang tidak mudah memang untuk ditundukkan. Hati dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun, yang diartikan dengan sesuatu yang bersifat tidak pernah tetap, selalu berubah-ubah. Itulah dia hati. Hari ini kita bahagia, 1 jam ke depan kita bisa marah, kita bisa sedih.
Makanya hati disebut dengan kolbun. Dan kolbun ini kalau diterjemahkan sebenarnya jantung jamaah. Bukan hati lever, bukan. Tapi jantung. Kolbun itu sebenarnya jantung. Tapi entah siapa yang menerjemahkan dengan hati. Bukan hati liver ya, bukan. Hati liver itu dalam bahasa Arab namanya kabidun. Hati. Liver. Sedangkan hati yang kita maksud, di mana di sini tempat segala macam kebaikan dan keburukan, yang kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itu adalah jantung. Qalbu di sini adalah jantung. Kita berusaha agar senantiasa diri ini punya potensi dan senantiasa berkualitas serta berubah semakin baik kian hari kian ke depan. Sekalipun seringkali kita tergelincir. Kita minta doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menjadi sosok yang tidak mudah kecewa, tidak mudah marah, tidak mudah tidak suka. Karena memang kita punya karakter yang sama dengan saudara kita, dengan segenap manusia. Semakin diminta, semakin tidak suka. Kita minta kepada Allah. Sambil melihat orang ini minta betulan apa minta manfaatin. Akan seperti itu. Bedakan antara kita memang tidak suka, beneran nggak suka, dan tidak suka karena orang ini ternyata hanya memanfaatkan. Nggak mau berusaha. Ini harus hati-hati. Kalau ketahuan orang ini cuma minta saja, cumi jamaah sekalian, memanfaatkan orang lain, baiknya kita kasih pelajaran. Tapi pelajaran yang dimaksud pelajaran yang penuh hikmah tentunya. Tidak kita kasih misalnya contoh sebagai pelajaran buat dirinya. Ya harus berusaha, harus kerja. Umar bin Khattab sampai nendang, bahkan dipukul sama tongkatnya, pemuda yang cuma doa, ya Allah berikanlah hamba rizki. Kemudian Umar mengatakan, inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddotan. Langit itu nggak akan nurunin hujan berupa emas sama perak buat kamu. Doa saja tapi nggak pernah kerja, dipukul, disuruh keluar. Tapi jangan kita samakan diri kita seperti Umar. Ada orang cuma kerjanya di masjid, kita pukul pakai tongkat kita. Tidak sama. Ini hanya contoh saja bahwa kita harus ikhtiar bekerja. Jadi seperti itu Ustaz, barangkali. Intinya adalah kita berusaha dan minta tolong kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Waalaikumsalam. Obat. Apabila apa sudah dilakukan, obat sudah dilakukan. Iya. Yaitu apabila matahari sudah terbit di barat, itu kan kiamat kan belum terjadi. Itu bagaimana itu manusia ini? Apakah yang kafir? Apakah yang bagaimana itu apa betul? Saya kami mau bertanya. Tolong kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus. Saya juga pernah mencoba untuk mencari jawaban. Maksud dari pertama tadi, apabila nafas sudah sampai tenggorokan, apakah betul-betul taubat tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allahu a'lam, yang saya dapatkan sependek pengetahuan saya sampai detik ini, jikalau nafas di tenggorokan itu dia masih sadar, orang itu betul-betul memiliki keinginan dan kejujuran dalam bertaubat, insya Allah selama hayat masih di kandung badan dan dia masih sadar dengan nafas yang seujung tenggorokan itu, dia betul-betul sadar meskipun orang lain mungkin nggak melihat dia sadar dan dia paham untuk dirinya sendiri. Maka yang saya dapatkan Allahu a'lam bishawab, menurut pendapat yang saya pilih, orang itu masih bisa diberikan kesempatan untuk bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala jika taubatnya jujur. Maksud dari taubatnya tidak diterima apabila nafas sudah sampai tenggorokan, seperti halnya kejadian yang menimpa Fir'aun, na'udzubillah min dzalik. Kenapa tidak diterima? Karena Fir'aun itu bertobat bukan karena kejujuran. Fir'aun itu bertobat karena ingin menyelamatkan diri saja. Kalau seandainya saat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan dia dari tenggelamnya di laut,
pasti dia akan melakukan kezoliman lagi. Itu yang menyebabkan kenapa Fir'aun tetap tidak diterima taubatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bahasa karena nafasnya sudah sampai di tenggorokan. Karena apapun yang terjadi, Fir'aun akan tetap menjadi sosok yang sombong. Dan memang Allah sudah tetapkan bahwa Fir'aun mati dalam keadaan kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu satu yang saya ketahui. Termasuk juga pada saat peristiwa terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, dari barat berarti, pada saat itu dua kemungkinan. Lagi-lagi, jikalau memang ada orang beriman, saat peristiwa terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, keinginan taubat ini jujur, tulus, dan Allah Maha Tahu terhadap hati, Allah akan tetap menerima taubat orang tersebut. Sebaliknya, jika taubat itu hanya taubat sambel, taubat hanya gertakan, taubat hanya di lisan, Allah paling tahu hati seseorang, dia tidak diterima. Apa kemudian manfaat dari kalimat taubat itu tidak boleh sampai di tenggorokan? Taubat itu tidak akan diterima saat matahari terbit dari arah terbenamnya, supaya kita selalu bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena taubat hukumnya wajib apa haram jamaah? Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Setiap hari kita bertobat, jangan sampai menunda-nunda taubat. Itu maksudnya. Bagus sekali pertanyaan. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Allahu a'lam. Selebihnya saya tidak tahu. Cukup? Gimana jamaah, boleh tidak? Monggo, gimana? Satu ya Ustaz, satu jamaah. Mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Monggo Pak, monggo. Iya. Iya. Itu di akhirat. Tidak, tapi itu bagian di akhirat. Kadang memang metode Al-Quran demikian. Namun, kalau kita telusuri, berdasarkan hadis, inilah fungsi hadis, memerinci kejadian umum yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran mengumpulkan data umum. Seolah-olah ini satu rangkaian. Padahal kalau kita mau misahkan berdasarkan hadis, rangkaiannya terpisah. Kejadian hari kiamat ada, nanti setelah hari kiamat kan dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Di sanalah nanti ada fenomena-fenomena yang terpisah. Ada yang wajahnya berseri, ada yang wajahnya suram. Itu bagian dari yang di akhirat nanti, bukan di dunia. Iya, proses. Baik. Cukup jamaah? Baik. Baik, gimana Ustaz? Langsung ditutup? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan jamaah sekalian yang mau bersama-sama untuk menyimak dan mendengarkan. Semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.